Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Siswa sekalian, pada kesempatan ini kita melanjutkan pelajaran kita untuk tema 5 ya. Tema 5 untuk pelajaran IPA. Nah, adapun di tema 5 ini saya langsung meringkas saja ya, jadi bagian-bagian pokok dari subtema 1 ya sampai dengan subtema 3 yang berkaitan dengan ekosistem. Jadi bagian-bagian pokok apa saja yang berlaku ya, yang terjadi di dalam ekosistem itu ya. Jadi kita ringkas ya dari subtema 1 sampai dengan subtema 3. Nah, ini bagian pertama ini ya, jadi akan menampilkan beberapa bagian-bagian saja yang nanti kita akan lanjutkan ya di bagian selanjutnya. Baiklah, untuk ekosistem ini yang pertama harus kita bahas adalah yang berkaitan dengan pengertian ekosistem itu sendiri. Ya, jadi ekosistem kalau kita lihat dari segi bahasanya eko dan sistem. Ya, eko itu ya lingkungan, berarti sistem lingkungan. Nah, dalam hal ini apa maksud sistem lingkungan itu? Jadi, ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi kalau kita perhatikan ya, di sini ada tiga kata kunci yang perlu kita pahami. Hubungan timbal balik ya, makhluk hidup dan lingkungan. Nah, hubungan timbal balik itu sendirilah yang berlaku sistem-sistem yang di dalam itu ya. Kemudian ada makhluk hidup dan lingkungan. Dari tiga kata kunci ini ya, jika kita hafalkan maka pengertian ekosistem itu ya insya Allah tidak terlalu jauh ya kita memahaminya. Jadi kita dapat menghafal minimal hubungan timbal balik ya makhluk hidup dengan lingkungan, itu sudah cukup sebenarnya ya. Jadi untuk lebih lengkapnya ya seperti ini. Jadi kalau kita menghafal dari kata kuncinya ya, maka kita insya Allah sedikitnya sudah mengetahui ya pengertian ekosistem itu secara umum. Ya, jadi yang digaris bawah itu adalah kata kunci dari ekosistem itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan, ekosistem ini terdiri dari dua jenis ya. Jadi ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ya, artinya apa? Ada sistem lingkungan yang dibuat dan ada yang terjadi secara alami berarti di sini. Nah, apa saja contohnya kita perhatikan siswa sekalian. Nah, jadi jenis ekosistem yang pertama tadi adalah yang buatan. Yang buatan itu ambil aja salah satu contoh di sini adalah sawah. Ya, kenapa dikatakan ekosistem buatan? Karena sawah ini sebenarnya adalah lahan ya yang sengaja dibentuk oleh manusia. Ya, jadi ada campur tangan manusia di dalam pembuatannya ya. Jadi melibatkan manusia di dalam pengolahannya. Jadi sawah ini ya adalah sistem lingkungan yang memang dibuat ya oleh manusia ya. Sekali lagi sistemnya yang dikelola oleh manusia. Sehingga dikatakan sebagai ekosistem buatan. Ya, jadi secara tidak langsung ya maksud dari ekosistem buatan itu apa? Sistem lingkungan yang melibatkan manusia ya di dalam pengelolaannya. Ya, jadi sawah itu sendiri sekali lagi ya dikelola oleh manusia. Adanya tanaman padi ya karena disebar oleh manusia. Dan tanaman-tanaman di dalamnya yang lain ya tentunya itu ditanami oleh manusia ya dengan sistem-sistemnya. Sekali lagi itu maksud dari ekosistem buatan ya, sistem lingkungan yang melibatkan manusia di dalamnya.
Kemudian untuk yang alami, ambil satu contoh di sini adalah laut. Laut ya, sekali lagi adalah sistem lingkungan yang terjadi secara alami ya. Sudah asalnya seperti itu ya, sudah demikian ya. Jadi ikan ya, terumbu karang dan lain sebagainya itu adalah sistem yang memang langsung Allah yang menyiapkan ya. Jadi sudah penciptaannya seperti itu ya dari awal ya. Jadi antara yang buatan dengan yang alami itu sekali lagi kalau yang buatan tadi adalah melibatkan ya manusia di dalam pembuatannya ya, dalam pengelolaan sistemnya. Adapun yang alami itu memang sudah terjadi seperti itu ya. Sudah menjadi seperti itu dari awal ya. Ya, sudah dari asalnya seperti itu ya. Tetapi sekali lagi ya, semua ini merupakan sumber daya yang Allah sudah siapkan untuk manusia. Tinggal bagaimana cara manusia menyikapi dari jenis ekosistem itu sendiri. Ya, jadi siswa sekalian, dari penjelasan itu ya saya harap bisa mengulang apa itu pengertian dari kedua jenis ekosistem itu. Baiklah, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu ya kita perhatikan. Tadi kita bahas ya, kata kunci dari pengertian ekosistem itu sendiri adalah makhluk ya, makhluk hidup dan lingkungan. Jadi kata kunci dua ini kita ambil ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan maka komponen ekosistem ya, yang pertama adalah komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Ya, jadi dari makhluk hidup dan lingkungan itu tergolong ke dalam komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, apa maksudnya? Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup. Ya, bio itu artinya hidup ya. Jadi mudah kita ingat, bio hidup. Jadi komponen biotik berarti terdiri dari makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik, A itu artinya kadang hal ini A itu tidak ya, berarti tidak hidup. Ya, jadi karena tidak hidup terdiri dari makhluk tak hidup. Ya, jadi mudah ya dalam mengingatnya, biotik yang hidup, abiotik tidak hidup ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya, kita perhatikan contoh-contohnya. Kalau kita lihat contoh ekosistem ini ya, jadi ekosistem ya laut, kemudian ada ekosistem ini padang rumput di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan ekosistem ini tidak akan terlepas dari dua tadi ya, komponennya yang biotik dan abiotik. Kemudian kita lihat di sini untuk komponen biotik terdiri dari makhluk hidup ya. Maka siapa makhluk hidupnya? Tidak lain di sini adalah hewan, kemudian ada tumbuhan ya sebagai makhluk hidup dan pengurai. Nanti kita jelaskan yang ini. Jadi hewan, tumbuhan dan pengurai. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya komponen biotik itu ya, jadi dia yang berperan aktif ya, yang mempengaruhi nanti ya masalah ekosistem itu sendiri. Kemudian komponen abiotik yang tidak hidup, ya yang tidak hidup itu apa? Ada air, tanah, batu, cahaya dan lain-lain ya. Nah, jadi siswa sekalian pahami dulu ya kalau apa maksud makhluk hidup dan apa maksud makhluk tak hidup ya. Kalau makhluk hidup itu ya ciri-cirinya apa? Dia tumbuh dan berkembang biak, yaitu yang paling mudah kita ambil ciri-cirinya. Jadi dia bisa tumbuh dan berkembang biak. Hewan, tumbuhan, pengurai itu dia bisa apa? Bisa tumbuh dari kecil jadi besar dan bisa berkembang biak. Sementara kalau komponen yang tak hidup, abiotik itu sendiri, air, kalau air seperti itu volumenya ya seperti itu saja. Tanah sudah seperti itu saja, tidak bisa tumbuh dan tidak bisa juga berkembang ya, atau membuat variasi dirinya juga tidak bisa. Nah, jadi dia sifatnya tetap ya. Kalau yang tidak hidup sifatnya tetap. Adapun yang uh, makhluk hidup dia tumbuh ya dan berkembang biak. Itu ya siswa sekalian untuk dipahami komponen biotik dan komponen abiotik ya.
Selanjutnya kita pahami ya secara detail lagi masalah komponen biotik. Komponen biotik ini dia memiliki peran dalam ekosistem ya, untuk mengatur suatu ekosistem selain komponen abiotik. Karena dia yang berperan aktif sebagai pengatur ya, maka komponen biotik ini dikelompokkan menjadi beberapa ya. Kelompok yang pertama ini kita katakan sebagai produsen ya. Apa itu produsen? Ya, yaitu makhluk hidup atau organisme yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, jadi produsen itu apa? Yang mampu membuat makanan sendiri dengan adanya proses fotosintesis. Nah, siapa saja mereka ya? Jadi kelompok produsen itu diantaranya tumbuhan hijau, tumbuhan lainnya yang mempunyai klorofil ya. Jadi tumbuhan intinya ya, jadi tumbuhan hijau. Ya, pada dasarnya tumbuhan hijau itu adalah produsen, menghasilkan makanan sendiri ya. Nanti pada bagian lain kita akan jelaskan masalah ini. Ya, kita lanjut dulu. Yang kedua, ya kelompok kedua adalah konsumen. Ya, konsumen ini ya kata lainnya heterotrof ini merupakan makhluk hidup atau organisme yang memakan. Ya, konsumen itu berarti menggunakan, memakai. Berarti dia di sini memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan oleh organisme lainnya. Jadi dia sifatnya adalah memakan ya makhluk hidup lainnya. Ya. Siapa yang memakan makhluk hidup lainnya? Tidak lain di sini ya kalau kita kategorikan juga manusia termasuk konsumen ya karena kita makan organisme lainnya. Hewan, jamur dan mikroba ya di sini dia sifatnya memakan organisme lainnya. Ini dikatakan sebagai konsumen. Yang ketiga di sini adalah pengurai atau decomposer. Apa itu pengurai? Ya, organisme yang berperan sebagai pengurai berbagai bahan organik ya yang berasal dari organisme lain yang telah mati. Nah, jadi pengurai ini dia lebih cenderung mengurai dari makhluk hidup lain yang telah mati ya. Jadi sekali lagi inilah 3 kelompok biotik ya, komponen biotik di dalam ekosistem. Nah, jadi ketiga ini dari produsen, konsumen, pengurai inilah yang akan terus bersiklus menciptakan keseimbangan di dalam ekosistem. Baik, kita lanjutkan di sini. Komponen biotik dalam ekosistem akan membentuk rantai makanan. Nah, tadi ada produsen, ada konsumen, ya, ada apa? Pengurai. Mereka ini akan membentuk ya sistem lagi yang namanya rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup sehingga membentuk suatu rangkaian. Ya, jadi antar makhluk hidup atau antar komponen biotik ini akan saling makan-memakan ya. Kita kita terkecualikan manusia ya. Sekali lagi kita lihat di sini ada hewan, tumbuhan, pengurai. Nah, ini adalah sistem makan dan dimakan ya dalam suatu rangkaian ya. Kemudian kumpulan dari rantai makanan tadi ya akan membentuk jaring-jaring makanan. Nah, kira-kira yang akan berlaku di komponen biotik itu sehingga mereka ini berperan dalam mempengaruhi keadaan ekosistem karena sistemnya seperti itu. Akan terjadi proses makan ya dan dimakan ya. Itu yang mempengaruhi ekosistem tersebut. Kemudian kita lanjutkan, kita lebih lihat model contohnya. Untuk rantai makanan, misalnya kita contohkan seperti ini keadaannya. Kita lihat yang pertama. Nah, yang pertama ini ya, tumbuhan dimakan, ada tanaman di sini dimakan ya oleh belalang. Kemudian belalang ya dimakan oleh burung, kemudian dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Ya, jadi urutannya seperti itu. Ya. Nah, ini proses yang disebut sebagai rantai makanan menjadi satu rangkaian.
Ya, tanaman ini dimakan oleh belalang. Belalang ini dimakan lagi oleh burung, ya. Burung ini ya dimakan oleh ular. Jadi ular ini bisa makan burung pada kondisi tertentu ya, yang ini. Kemudian nih ular ya dimakan oleh elang ya, karena dia lebih besar dari ini. Jadi tergantung ya nanti ini sama-sama burung tapi tergantung jenisnya. Ini adalah proses saling makan memakan. Kemudian terakhir nanti elang kalau dia mati ya di tanah nanti ketemu dengan dekomposter tadi pengurai ya. Jadi dia jasadnya ini ya akan diuraikan ke tanah lagi oleh dekomposer atau pengurai. Kita lihat contoh selanjutnya. Ini sama ya. Tanaman ini dimakan belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular ya. Kemudian ular dimakan oleh elang ya, kemudian elang mati ya, diuraikan oleh pengurai ya di tanah sehingga jadi tanah lagi ya, tanah ya. Tanah ini memanfaatkan energinya ya, zat-zatnya oleh tanaman lagi. Jadi ini satu rangkaian ya. Jadi semuanya adalah satu rangkaian. Sama dengan yang terakhir, yang ketiga ini juga sama ya. Seperti ini ya, cuman sudah banyak ya anggota-anggotanya ini ya. Ya, di sini tanaman dimakan oleh belalang, dimakan lagi oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati ya, diuraikan. Nah, setelah diuraikan jadi zat-zat hara ya, zat yang di dalam tanah dimanfaatkan jadi tanaman, tanaman dan seterusnya. Ini akan terus berlangsung di dalam ekosistem kita dan ini merupakan ya wujud dari keseimbangan yang Allah ciptakan kepada kita agar kita betul-betul bersyukur ya dengan adanya model yang semacam ini. Kemudian kita lanjutkan jaring-jaring makanan ya. Jadi kalau kita lihat jaring-jaring makanan itu sebenarnya kumpulan dari rantai makanan. Nah, ini rantai makanannya sudah bercabang-cabang sehingga dikatakanlah dia jaring-jaring makanan. Jadi tanaman itu sendiri ya akan dimakan oleh bisa dimakan oleh belalang, tikus, kemudian ini ada ulat. Ulat dimakan oleh ayam, belalang dimakan oleh ayam, tikus. Jadi mereka ini saling bercabang-cabang sistemnya. Artinya apa? Percabangan antar rantai makanan disebut sebagai jaring-jaring makanan. Ini intinya adalah peristiwa makan dimakan ya di dalam ekosistem kita. Jadi siswa sekalian, inilah yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai wujud dari salah satu kekuasaannya agar kita betul-betul memahami bahwa semua proses ini tidak lain adalah untuk menciptakan keseimbangan ya, keseimbangan ya yang terjadi di lingkungan kita. Ya, coba kita sedikit berandai-andai misalkan tidak ada yang namanya pengurai misalkan ya. Jadi elangnya ketika mati ya, elang ini ketika mati tidak ada yang menguraikan. Maka apa yang terjadi? Jasad elang itu ya akan jadi bangkai seperti itu saja, akan menumpuk. Ada elang 1, 2, 3 sampai 1000 atau bahkan jutaan elang mati tidak akan terurai. Ya, maka jasadnya akan menumpuk ya. Maka Allah memberikan makhluknya ya yang bernama pengurai itu untuk menguraikan jasad dari elang ini ya. Untuk apa? Menjadi tanah yang memiliki zat organik yang bermanfaat untuk tanaman dan seterusnya kembali seperti ini ya. Jadi itu siswa sekalian ya, sekali lagi mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dengan benar. Ya, jadi dari pelajaran yang sudah kita jelaskan ini ya kita tentunya harus mengambil sebuah renungan ya. Ya, kita ambil salah satu firman Allah di sini ya. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda ya, tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau kita perhatikan semua yang sudah ditampilkan tadi tidak lain adalah merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah bagi orang-orang berakal. Nah, kita belajar hari ini mudah-mudahan menjadi siswa yang memiliki kemampuan akal yang baik sehingga kita mudah mencerna, memahami tanda-tanda kekuasaan Allah itu sendiri.
Baik siswa sekalian, saya cukupkan, semoga bermanfaat. Ya, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.